Cek tes suaranya, semoga aduh suaranya begini lagi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, materi hari ini adalah tentang JavaScript ya. Jadi kita mungkin akan belajar tentang dasar dulu tentang JavaScript. Dimana biasanya JavaScript ini adalah suatu script yang biasanya pasti ada di sebuah halaman website, di mana biasanya ada 3 komponen yang selalu ada ya di sebuah website. Jadi yang pertama itu adalah HTML, kemudian yang kedua ada CSS, yang terakhir adalah JavaScript. Jadi kenapa kita harus belajar JavaScript? Jadi yang pertama, kalau HTML kan kita belajar tentang struktur halaman website. Sedangkan CSS kita akan mengubah layout atau tampilan atau fisiknya kayak gimana. Sedangkan JavaScript adalah tentang bagaimana kita mengatur aksi dari sebuah website. Kita bisa melakukan pengubahan komponen yang ada di dalam website, kita bisa melakukan validasi terhadap form, kita bisa membuat slider dan sebagainya. Jadi JavaScript ini adalah sebuah bahasa yang populer ya, karena biasanya sebuah website itu memiliki JavaScript, lalu biasanya mudah ya, maksudnya nggak terlalu susah untuk dipelajari JavaScript. Nah, JavaScript ini memberikan aksi pada aplikasi website, di mana interaksi ini bisa seperti melakukan klik pada tombol, melakukan drag pada tombol, melakukan penekanan pada keyboard dan sebagainya. Nah, aksi-aksi itu nanti akan direspon oleh sebuah website, kemudian hasilnya akan ditampilkan di browser. Nah, JavaScript juga memiliki kemampuan untuk melakukan animasi terhadap konten yang ada di dalam sebuah website. Nah, yang pertama, yang paling simpel, kita akan coba lihat tentang alert boxes. Jadi alert box ini biasanya dipakai untuk melakukan tes pada program, walaupun sebenarnya nggak jarang banget digunakan pada sebuah website, tapi kita bisa melakukan alert ini sebagai istilahnya kayak ngecek kesalahan yang ada di JavaScript. Jadi alert box itu kayak gimana? Alert box itu biasanya kita akan menampilkan alert itu yang bisa diklik di dalam tombolnya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah alert box. Jadi kalau kita melakukan klik pada button yang ada di layar, maka akan muncul alert box yang menuliskan apa yang kita tentukan. Nah, penulisannya kayak gimana? Sintaksnya adalah seperti ini. Jadi tinggal kita tulis alert lalu diikuti sama pesan yang ingin disampaikan. Contohnya pada script ini silakan dicoba. Jadi pada JavaScript kita bisa menambahkan JavaScript langsung pada elemen di HTML. Pada contoh ini adalah pada button. Jadi pada button ini dia akan melakukan aksi alert pada saat dia melakukan klik on click. Jadi pada saat buttonnya diklik, maka dia akan menghasilkan alert
atau box yang bertuliskan you click this button. Ini hasilnya, jadi pada saat diklik dia akan muncul. Nah, sebelum semua itu dilakukan seharusnya adalah melakukan, kadang ada browser-browser yang tidak memperbolehkan JavaScript untuk dijalankan. Nah, kita harus di-enablekan dulu. Kalau ini contoh pada Internet Explorer, kita mengaktifkan fungsi JavaScript. Tapi biasanya pada browser-browser lain kayak Chrome, Mozilla itu udah otomatis. Selanjutnya mungkin contoh dulu ya, contoh. Nah, saya ingin memperkenalkan juga sebuah website ya. Website ini namanya Web3 School, mungkin udah pernah coba juga di beberapa pertemuan. Nah, di sini kita bisa coba untuk melakukan latihan ya, melakukan percobaan sama latihan. Kita coba untuk yang pertama tadi, yang alert. Nah, kita coba yang ini dulu nih, yang di home, kita try yourself. Nah, di sini kalau yang ini dia melakukan perubahan ya. Nah, kita coba yang tadi deh, yang alert. On click kita akan mengubah menjadi alert dengan tulisan misalnya hello, selamat pagi. Oke, kita run. Nah, jadi pada saat kita melakukan klik pada button ini, klik me ini, maka dia akan menampilkan hello selamat pagi. Oke, itu yang tadi. Kita balik lagi. Selanjutnya adalah function. Nah, function ini sebenarnya mirip dengan yang namanya function yang ada di Java, function yang ada di C++ dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah apa ya istilahnya? Sebuah bagian dari sebuah website di mana kita bisa melakukan aksi di dalamnya dengan ada di sini disebutnya rutin dari sebuah program. Nah, di sini ada contoh sintaksnya. Jadi penulisannya seperti biasa, jadi ada function lalu diikuti sama judul function ya, lalu diikuti kurung kurawal sama isinya apa. Nah, di sini adalah contoh untuk function sederhana pada JavaScript. Jadi yang dipakai di sini mirip seperti yang tadi, isi dari functionnya adalah hanya alert saja. Tapi di sini alertnya ada 2. Kita coba balik lagi ke Web3 School. Jadi di sini kita masukin scriptnya itu bisa ditaruh di bagian head. Nah, di bagian head kita tambahkan script. Biasanya bisa langsung ditulis seperti ini, script aja, atau kita bisa bisa membuat lebih spesifik. Jadi ada tipenya ya. Membuat function, kita tulis function misalnya tes. Kita isi alertnya misalnya hello. Nah, untuk jalankannya kita ambil nama function dari si function gitu yang sudah dibuat, lalu dituliskan di bagian on click. Lalu kita jalankan, pada saat diklik dia akan memunculkan alert yang pertama hello,
Kemudian pada saat kita klik OK, dia muncul alert kedua. Nah, di dalam function ini dia bisa melakukan banyak hal. Jadi misalnya kalau saya biasanya menggunakan ini untuk bisa untuk mengubah tampilan yang ada di sini. Misalkan saya mau mengubah tulisan nih, my first JavaScript ya. Kita coba mengubahnya itu, kita mengubah di sini. Oh, di sini ada demo. Kita ubah, kita ngikutin function yang ada di sini ya. Nah, misalnya kita ubah di bawah button ini kan sebenarnya ada P demo. Jadi di sini kita make salah satu function untuk mengubah tampilan berdasarkan ID. Jadi namanya itu get element by ID. ID-nya namanya demo. Kita ubah HTML-nya menjadi date. Kita coba run. Dia menjalankan yang pertama, hello, selamat pagi, sama mengubah bagian bawah. Ini jangan lupa, ini mesti ada. Kalau ini date kita ubah bisa juga. Kita ubah menjadi nama. Iran, kita jalankan, halo, selamat pagi, selamat pagi. Di dalam function ini kita bisa melakukan berbagai macam istilahnya aksi yang ingin kita lakukan pada sebuah halaman website. Entah itu kita bisa mengubah background, kita bisa mengubah warna, kita bisa memunculkan sama menghilangkan elemen, itu bisa dilakukan. Ini contohnya. Nah, biasanya kalau yang CSS kita membuat file CSS yang terpisah dengan halaman utama, sama juga dengan JavaScript. JavaScript juga bisa melakukan file JavaScript yang berbeda dengan HTML. Caranya adalah dengan melakukan linking. Biasanya link ini ditaruh di head. Tapi sebenarnya pada real world-nya sebaiknya JavaScript itu ditulis di paling bawah. Kalau kenapa ditaruh di bawah? Jadi biasanya kan halaman website itu ditulisnya dibaca oleh browser itu dari atas ke bawah. Nah, biasanya yang ada di head itu adalah CSS. Kenapa? Karena ingin menampilkan secara langsung. Sedangkan JavaScript biasanya harus ditulis di bawah karena maksudnya sebelum penutup body, karena biasanya JavaScript ini size-nya akan lebih besar sehingga mempengaruhi kecepatan dari sebuah website. Makanya biasanya kalau CSS ditaruh di paling atas, sedangkan linking JavaScript ini akan ditaruh di paling bawah. Nah, script ini kita akan mengambil source-nya ini bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalnya kita mengambil script, misalnya kita ngambil Bootstrap JS gitu misalnya, atau jQuery JS, biasanya mereka akan ditaruh di paling bawah dan diambil file name-nya itu ada beberapa. Nah, selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah sama dengan dengan variabel yang ada di pemrograman lain ya. Jadi biasanya variabel ini adalah pengganti ya, kata ganti. Kita mengibaratkan gitu. Nah, kalau di JavaScript kita memberikan kata kunci var untuk mengidentifikasi bahwa first name ini adalah sebuah variabel. Jadi kita coba lihat contoh ya. Di introduction mungkin ada ya.
Nggak ada. Mungkin kita lihat di exercise. Nah, ini exercise. Exercise ini ada di Westry School di bagian home. Nah, di sini contoh penulisan variabel adalah misalnya kayak gini. Name sama dengan ini contohnya adalah void. Penulisannya kayak gini. Nah, identifier ini biasanya disebut sebagai nama ataupun nama function. Jadi ya ini tentu sama juga dengan pemrograman lain bahwa nama variabel, nama function itu baiknya nggak boleh sama ya dengan yang ada sebelum. Contohnya if ini pun digunakan untuk ada statement untuk apa istilahnya, biasa dipakai untuk melakukan percabangan ya, maka jangan dipakai, nggak bisa dipakai. Oke, selanjutnya adalah JavaScript libraries. Library ini adalah sebuah collection resource yang biasanya sudah ditulis sebelumnya. Kalau pada bagian yang CSS kita kenal dengan namanya Bootstrap. Nah, Bootstrap juga ada yang nulisnya JavaScript-nya. Jadi sudah bisa dipakai dan sudah bisa digunakan. Nah, contoh yang biasa juga digunakan adalah jQuery. jQuery ini adalah library juga untuk JavaScript. Kita bisa menggunakan entah itu jQuery ataupun Bootstrap untuk mempersingkat lagi untuk penulisan coding. Cara mengembednya, menambahkannya pada halaman HTML adalah sama seperti linking tadi. Jadi dimasukkan source-nya bisa dari website ataupun bisa juga dari local address dari halaman websitenya. Oke, selanjutnya adalah get element by ID. Nah, ini adalah yang contoh yang tadi. Contoh dari kita akan mengubah, kita mau mengambil sebuah elemen di HTML berdasarkan ID yang kita tuliskan pada elemennya. Jadi misalnya adalah ini contoh apa namanya, contoh codingnya ya. Jadi kita mau melihat bahwa value yang diinput pada elemen ID. Jadi yang ID ini adalah yang namanya teks ya, input teks. Jadi kalau misalnya modifiernya ini adalah diinputkan tidak ada, maka tidak ada nilainya. Tapi kalau diinputkan maka dituliskan hasilnya. Nah, ini misalnya adalah metode ya. Metode ini adalah metode yang sudah ada pada dimana contohnya adalah yang tadi isNone. isNone ini adalah metode yang sudah ada sebelumnya pada JavaScript yang bisa langsung digunakan. Di sini ada banyak contoh metode yang ada di, bisa lihat juga di sini. Di sini ada ini fungsi di metode, kita coba. Nah, JS function ada string methods. Jadi metode ini sendiri ada banyak. Kalian bisa lihat di sini ada string, ada number method, ada array method. Jadi yang isNone tadi kayaknya ada di sini. Nah, contoh aja misalnya ini adalah toString. Jadi mengubah number menjadi string, ataupun ini number menjadi nilai yang lebih eksponensial, lebih banyak lagi.
Jadi metode ini bisa kalian gunakan untuk mengubah elemen ataupun variabel yang diinputin pada JavaScript-nya. Ini contoh-contoh untuk apa namanya metode yang ada di JavaScript. Saya akan skipkan saja. Ini adalah cara untuk menampilkan elemen yang tadinya hidden menjadi bisa terlihat. Yang dirubah itu adalah display. Jadi kalau di display itu display yang CSS ya, jadi display CSS kita bisa membuat sebuah elemen yang ada di HTML dirubah menjadi terlihat. Ini contoh scriptnya. Oke, jadi untuk contohnya saya ingin kalian melakukan coba ya, coba sendiri untuk maksudnya exercise yang ada di Web3 School. Nanti saya akan kasih linknya. Ini silakan kalian coba untuk sampai yang jadi itu sampai array, tapi yang paling bagus adalah kalian complete semuanya. Kalau udah selesai silakan kalian screenshot hasilnya. Jadi yang di screenshot itu mungkin yang paling bawah ini, yang terakhir kalian sampai itu di yang mana. Jadi yang kalian screenshot ininya atau menu yang ada di sini. Jadi kita coba contoh satu ya, mungkin satu atau dua. Itu yang pertama ini adalah variabel. Jadi kita disuruh untuk mengisi ini karena pakai variabel carname sama isinya adalah Volvo. Kalau udah selesai kita submit, dikorek. Kalau sudah maka akan next. Nah, nextnya nanti di sini akan muncul checklist. Nah, kita lanjutin aja. Ini disuruh untuk melakukan X, maka ini 50. Next lagi. Terus sampai sini array, tapi nice to have-nya ya kalian selesaikan. Jadi paling banyak siapa saya pengen ngelihat yang paling komplit siapa aja. Oke, untuk materi JavaScript mungkin yang bagian pertama cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.